modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Kami ada quote Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di atas di layar oleh Paulo Coelho, bahwa apabila ingin melakukan perubahan dalam hidup, mulailah dengan perlahan, karena arah lebih penting daripada kecepatan. Saya sendiri pribadi merasa ini tenang saya, ya, karena walaupun lambat, asal memang tujuan kita sudah ada, sudah jelas, seperti dengan visi dan misi yang pernah kita bahas kemarin, visi dan misi pribadi maupun sekolah. Hari ini sosialisasi kami itu temanya adalah budaya positif dengan saya sendiri, Mas Saraswati, guru PTK SMP Negeri 22 Sinjai. Saya mungkin mau bertanya dulu, Bapak dan Ibu, ada yang pernah mendengar tentang budaya positif atau bahkan pernah melakukan di dalam kelas maupun di sekolah? Tentang budaya positif. Disiplin positif? Iya, jadi ada juga disiplin positif atau budaya positif, mungkin sama tapi berbeda ya. Jadi kalau budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, seperti yang di layar Bapak Ibu, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau disiplinnya adalah pelaksanaan yang sesuai aturan. Kalau budaya ya ini nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah, di kelas, bahkan insya Allah kalau kita bisa jadikan ini budaya yang bisa dilakukan juga di rumahnya oleh anak-anak kita. Oke, jadi kegiatan hari ini agendanya ada pembukaan yang baru saja yang sedang berlangsung. Ada pemahaman inti, lalu ada speaking, kemudian eksplorasi konsep serta refleksi dan penutup. Jadi ini yang akan kita lakukan di acara diseminasi hari ini. Oke, jadi ini adalah topik-topik yang akan kami bahas, saya bahas di dalam eksplorasi konsep. Ada pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Jadi ini yang akan kami. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada di atas Bapak Ibu perubahan paradigma dari yang biasa kita terjadi. Boleh dibaca dulu sebentar bahwa kegiatan kepala tangan. Jadi jika ada A dan B, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk membujuk, mengancam maupun menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepalan tangan tersebut terbuka. Jadi dari kegiatan ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang paling bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Apapun yang dilakukan oleh orang lain itu tidak dapat mengubah kita, hanya dari diri kita sendiri. Jadi ini ada ilusi kontrol. Jadi kita merasa sebenarnya itu adalah kontrol, padahal bukan, hanya ilusi, yaitu bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Sebenarnya muridlah yang bisa memutuskan apa yang dia inginkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal sebenarnya jika
ketika kita mengkritik, menghukum, atau membuat rasa bersalah kepada seseorang, justru kita bisa melemahkan motivasi dalam dirinya. Dia akan merasa kecil, tidak mampu berkembang, dan selalu merasa was-was. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai orang dewasa, kita merasa bahwa mereka harus patuh kepada kita, mereka harus mengikuti arahan kita. Padahal sebenarnya kita harus mendengar dulu apa keinginannya dia, lalu kita sama-sama saling mencari tahu apa yang bisa kita lakukan. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon, kemudian ada juga teori kontrol atau pilihan. Jadi jika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, supaya kita tidak capek Bapak Ibu, capek loh kita mau menyamakan orang, mau membuat orang lain berpendapat atau memilih kesukaan yang sama. Padahal sebenarnya yang paling bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita agar memiliki pandangan yang luas, pandangan yang bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Hanya sekedar memahami, tapi bukan berarti kita harus mengikuti apa yang orang lain lakukan. Apa yang kita yakini, kita samakan dengan pendapat orang lain, lalu kita cari yang mana yang positifnya ataupun negatifnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap perilaku, apalagi itu siswa, kecuali kalau orang dewasa, tentu saja itu bukan lagi suatu yang ini. Tapi kalau untuk siswa, semua perilakunya pasti memiliki tujuan. Sama akan kita bahas sebentar di kebutuhan dasar hidupnya. Nah, ini ada pengertian dari disiplin. Jadi disiplin dapat membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini disiplin itu belajar. Ada juga nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang positif yang ada dalam diri manusia, itu namanya nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita sama-sama sudah ada di kurikulum Merdeka, yang mana di sana ada P5, profil pelajar Pancasila. Ada dimensinya, yang 6 itu sudah mencakup semua nilai kebajikan. Kalau itu sudah terpenuhi, saya rasa siswa kita sudah bisa sangat luar biasa. Jadi dari 6 dimensi itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Topik yang kedua, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi atau penghargaan serta restitusi. Oke, jadi perilaku manusia itu bisa terjadi karena 3 hal: hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau karena memang dari motivasi atau menghargai dirinya sendiri. Semua perilaku kita tentu saja dari 3 tindakan tersebut. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Begitupun juga dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid kita atau kita sendiri melakukan sesuatu itu mungkin karena tidak ingin melanggar, atau juga ingin melakukan atau mendapatkan penghargaan. Padahal yang paling tepat adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Kita datang tepat waktu ya karena kita ingin menghargai diri kita sendiri, ingin melakukan hal-hal positif supaya diri kita, supaya pikiran kita terbiasa dengan hal-hal tersebut.
Jika kita hanya menghindari hukuman atau mengharapkan penghargaan, tentu saja hal itu tidak selalu bisa kita dapat dari orang lain dan bisa menimbulkan kekecewaan sehingga motivasi internal kita akan menipis atau terkuras. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya katanya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap bukan memerintah diri kita sendiri. Jadi jangan selalu mau menjadi orang yang diperintah, tapi buatlah agar diri kita yang memerintah diri kita sendiri. Artinya kita yang ingin berubah menjadi lebih baik. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi mungkin orang atau kita sendiri bahkan belum sadar bahwa ternyata penghargaan itu adalah hukuman. Kenapa bisa begitu? Karena pengaruhnya jangka pendek. Penghargaan juga tidak efektif, apalagi kalau yang tadinya dia yang sering dapat penghargaan tiba-tiba tidak lagi menerima apresiasi, bisa saja membuat dia down atau tidak lagi fokus dengan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya juga menurunkan kualitas. Orang-orang yang terlalu sering dipuji, terlalu sering menerima penghargaan, tidak punya semangat untuk memotivasi diri karena sudah mendapatkan apa yang dia ingin capai. Padahal sebenarnya jika kita menghargai diri kita sendiri, motivasi dari diri kita, maka tentu saja akan muncul semangat itu walaupun tidak mendapatkan penghargaan. Dalam memberikan apresiasi, kita juga perlu mengingat bahwa beri pengakuan secara khusus atau secara pribadi, juga beri pengakuan kepada semua murid bergantian supaya ada keadilan dalam memberikan penghargaan, kemudian secara konsisten dan fokus pada proses, tapi bukan hasil. Jangan sampai kita hanya fokus menghargai hasil, padahal ada proses yang lebih dari orang yang tidak sesuai dengan hasilnya. Prosesnya lah yang utama supaya hasilnya kadang kan tidak sesuai dengan apa yang kita dapat. Tapi ternyata proses ada yang berproses lebih dibanding yang mendapatkan hasilnya. Contoh berikut ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi penghargaan atau motivasi itu tidak selalu berupa hasil belajar, tapi tindakan-tindakan kecil anak-anak di kelas saat membantu, saat menolong, saat menghargai, saat mendengarkan teman atau guru, itu semua dapat kita beri penghargaan. Dengan catatan harus konsisten, lebih kepada proses, dan juga harus secara bertahap atau konsisten seperti tadi. Oke, ini ada 7 situasi menurut Bapak Ibu, yang mana yang hukuman, yang mana yang konsekuensi. Di bagian pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Ya betul, ini adalah hukuman karena mungkin bukan merupakan konsekuensi dari terlambatnya, tapi hanya sekedar menghukum. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, iya betul. Jadi untuk lari lapangan basket karena terlambat hadir, itu bukan konsekuensi tapi hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Wow, itu luar biasa, jelas sekali. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya betul, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi karena dia sudah mencoret maka harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini apa?
sebenarnya tidak sengaja, tapi karena dia melakukan kesalahan maka harus mempertanggungjawabkan ya, dengan konsekuensinya yang harus memperbaiki kesalahan tersebut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Karena sebenarnya solusinya banyak. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukumannya sudah tepat atau tidak? Sudah. Tidak ya. Jadi ini adalah hukuman. Jadi tentu saja tidak tepat. Oke, terakhir kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini yang paling banyak perbedaan pendapat. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi tepat sekali ya Bapak Ibu. Ini akan menjadi hukuman jika dilakukan di mata pelajaran yang berbeda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK tentu saja menjadi konsekuensi karena temannya sudah melakukan pemanasan tersebut. Kecuali ini untuk materi matematika maupun matematika ya tentu saja menjadi hukuman karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan saat itu. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu untuk hukuman. Padahal konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak harus sesuatu yang menyakitkan. Membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka pendek, itu konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau terlalu sering dihukum, ya anak pasti akan menyembunyikan kesalahannya. Tapi jika ada konsekuensi yang diberikan atau memperbaiki kesalahannya, biasanya mereka akan jujur dan belajar untuk memenuhi atau mematuhi peraturan yang berlaku. Untuk materi ketiga, keyakinan kelas, saya rasa di pekan kelima semester ini, saya rasa semua Bapak dan Ibu guru sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, baik sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu perbedaan antara peraturan, kesepakatan, dan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk situasi ada 3 situasi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Selanjutnya, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami. Kalau terlalu banyak peraturan kan tentu saja pusing. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas, mungkin lewat curah pendapat. Jadi semua keyakinan kelas dilakukan atau disepakati berdasarkan pendapat seluruh warga sekolah atau warga kelas. Keyakinan kelas kita bentuk dulu yang pertama tentu saja dari pendapat dari anak-anak kita, dia inginnya keyakinan kelas seperti apa. Nah, berikut contoh kesepakatan kelas, yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Semua kalimat-kalimat positif seperti kami guru dan murid yang saling menyayangi dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh keyakinan atau kesepakatan kelas yang ada di kelas.
Ini seperti peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya tentu saja nilai kebajikannya karena akan mengganggu kesehatan, berdampak buruk kepada kesehatan kita. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan siswa tentu saja. Ini ada urutan langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi. Semua keyakinan kelas tentu saja harus berdasarkan hasil diskusi, hasil pendapat dari semua warga sekolah seperti yang saya utarakan tadi, Bapak Ibu. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang tadinya misalnya tidak terlambat ke sekolah menjadi taat pada aturan atau selalu datang tepat waktu, supaya kalimat yang tidak terlambat tadi menjadi kalimat positif. Kemudian menyarikan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kalau datang tepat waktu, kegiatan yang dilakukan ya tentu saja misalnya datang 10 menit sebelum waktunya, atau bangun lebih awal, datang lebih awal di kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Semua warga, baik murid maupun guru, kepala sekolah harus memegang peran. Kira-kira kalau murid perannya seperti ini, ya guru perannya seperti apa. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tindak lanjutnya harus ada ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar membuat keyakinan kelas, tapi juga harus ada tindak lanjutnya. Jadi harus ditinjau keyakinan kelasnya dari waktu ke waktu. Ya, selanjutnya materinya yang seperti ini. Jadi kalau peraturan kelas dampaknya hanya mungkin di sekitar kelas, kemudian keyakinan kelas bisa dia bawa sampai di luar, sehingga menjadi atau membuat lingkungan menjadi positif. Kemudian harapan kita bersama semoga itu menjadi budaya positif yang bisa dia bawa sampai di lingkungan di luar, bukan hanya di sekolah, baik dia di keluarga maupun di masyarakatnya. Selanjutnya ada sedikit ice breaking dari saya, Bapak Ibu. Semoga bisa menambah semangat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Boleh mungkin dulu tidak, tetap duduk, tidak apa-apa. Tangan kanan jari telunjuknya, tangan kiri tangannya dibuka. Oke, sudah. Di tangan kanan jari telunjuknya, di tangan kiri tangannya dibuka. Kemudian telunjuknya ditaruh di tangannya temannya. Masing-masing berganti. Berarti Pak sini tangan ya itu. Seperti itu jadinya, ya seperti ini. Kalau ini tidak ada teman tadi fokus ke sini. Bu Nuriana mungkin jari telunjuknya di tangannya ibu ininya. Seperti itu. Pasti biasa dapat. Ya. Oke. Jadi ada kata cluenya Bapak Ibu. Setiap saya mengucapkan buah jeruk, silahkan tangkap jari telunjuknya teman yang ada di tangan. Jadi saya akan bercerita, dan setiap teman atau saya mengucapkan kata jeruk, silakan tangkap telunjuknya teman. Dan yang punya telunjuk angkat supaya tidak ditangkap. Ya, kita coba dulu. Kalau berhasil mendapatkan Dapat kue lagi. dikasih jeruk. Oke, kita coba. Kemarin saya jalan-jalan, ternyata dari jauh saya melihat jeruk. Intinya begitu. Jadi saya akan bercerita, dan setiap
Dari jauh saya sudah lihat warna orange kalau dari sana. Warna orange. Sudah jauh saya dekati, yang warna orange itu ternyata pepaya, bukan jeruk. Siapa yang dapat? Oke, silakan bertukar. Jadi intinya seperti itu ya. Kadang-kadang kita butuh masih mau? Oke. Ya, kita lanjut saja Bapak Ibu hari Jumat ini. Jadi intinya hal-hal seperti itu bisa menambah semangat, semoga bisa juga menambah motivasi kita, apalagi kalau di jam-jam genting yang terakhir. Oke. Bisa Bapak Ibu perhatikan tuh ada kasus di atas. Bimo katanya seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Silakan dibaca. Tingkahnya membuat gurunya, katanya si Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawabannya si Bimo. Kalau yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu seru. Kalau ini jawabannya si Bimo, kira-kira ini apa, si anak ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Hyperaktif, boleh. Ingin mendapatkan perhatian lebih. Ingin mendapatkan perhatian lebih. Oke, jadi kalau jawabannya seperti ini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kalau jawabannya seperti ini, sama, mencari perhatian, hiperaktif. Oke, lanjut. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Jadi kira-kira yang nanti bagaimana? Butuh validasi. Suka tantangan, butuh tantangan. Tadi ada hiperaktif, butuh kasih sayang, butuh validasi, suka tantangan. Selanjutnya satu lagi. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia lebih suka lari-lari. Jadi ya sama. Jadi hyperaktif katanya ya. Jadi berdasarkan kasus yang pertama, kita bisa tadi disimpulkan sama bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa hyperaktif, kemudian butuh kasih sayang, butuh penghargaan, butuh pengakuan, kemudian butuh validasi. Kita bisa lihat dulu di hubungannya dengan materi kita. Boleh. Serta memang dia hobinya memang pelari, jadi suka lari-lari. Jadi dari kasus tersebut ini kita bisa hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu survival atau kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup, kemudian power atau penguasaan. Kalau bertahan hidup itu pasti kita punya semua, ya. Kalau bertahan hidup pasti dari butuh makan, minum, tempat tinggal dan lain-lain. Kalau perasaan penguasaan, kemudian kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan, kemudian juga ada kebebasan. Ini kalau bertahan hidup bisa dilihat Bapak Ibu, yang penting, yang paling pokok itu adalah bertahan hidup yang pertama, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang bertahan hidup itu sudah menjadi milik dasar anak-anak, tidak bisa kita guru yang intervensi di situ. Kecuali di nomor 2, 3, 4 dan 5. Kebutuhan biologikalnya itu bisa diberikan oleh kita-kita ini Bapak Ibu guru. Rasa kasih sayang yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, diterima dalam kelompok. Kan ada tipe-tipe anak-anak yang selalu cari perhatian karena ingin diakui, diterima sama temannya. Seperti tadi itu yang Bunda bilang Pak Salah, ada lagi kasus, ada katanya anak-anak yang injak lagi temannya, kakinya sampainya mau kakinya. Siapa tahu dia butuh kasih sayang atau rasa diterima. Siapa tahu
penguasaan, dia mau kasih lihat dirinya ini loh, saya. Atau dia terlalu bebas. Atau juga hanya sekedar kesenangan. Ini yang akan kita cari. Dia ini sebenarnya maunya apa? Mau diterima di temannya, atau mau sekedar senang-senang, atau dia hanya mau menunjukkan bahwa dia punya power, punya penguasaan, atau memang dari rumahnya dia sebebas-bebasnya melakukan apapun tanpa ada aturan-aturannya. Ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia termasuk murid-murid kita. Jadi setelah memahami tadi ada 5 kebutuhan dan 4 itu, 1 bertahan hidup itu kita tidak bisa menggugat, kecuali yang 4. Ini coba bisa dilihat dulu, ada kasus. Tahun ini katanya Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Mari kita bahas bersama-sama. Oke. Kalau dia bilang menyetir mobil itu seru, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia ingin penuhi? Kesenangan. Kesenangan Bapak Ibu. Kalau bisa jalan-jalan, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, kesenangan juga. Oke. Kalau aku merasa bangga dan keren, pengakuan. Tadi ada 4, penguasaan, rasa kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kalau menyetir mobil itu seru, kesenangan. Dia merasa hal saat menyetir itu dia merasa senang, dia menyukai kegiatan tersebut, makanya dia suka menyetir. Kalau dia biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, dia ingin temannya, dia ingin temannya menerima dia, memberi kasih sayang dengan cara itu. Walaupun sebenarnya itu salah sih, tapi dia ingin diterima di temannya seperti itu, dengan cara itu. Kemudian aku merasa bangga dan keren. Ada power, ada kekuasaanku, penguasaan. Kalau aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kebebasan. Dia bisa pergi kemana saja, dia mau ke sana bisa, mau ke tempat rekreasi bisa. Jadi ini ya, jadi ada 4 beda-beda yang ingin ditunjukkan, ada beda-beda kebutuhan dasarnya siswa yang ingin dicapai. Kalau yang kasus kedua, kira-kira boleh dicermati dulu. Jadi di antara penguasaan, kebebasan, kesenangan ya, kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Yang pertama, ibu bilang aku tidak boleh bersenang-senang. Dia maunya bersenang-senang. Dia kebebasan. Ya, dia suka saat mengerjakan tugas sambil bersenang-senang, sambil menyanyi-nyanyi. Kesenangan, kebebasan. Ya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jilbab dan tas baru. Ada mungkin bisa. Ya, dia butuh
pujian. Jadi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi itu adalah kasih sayang. Diterima, dia ingin diterima, dia ingin dipuji. Aku sebel. Gambarnya tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Padahal katanya penguasaannya di sini yang egonya, powernya yang tercoreng. Dia merasa iya, belum sebenarnya siap, belum bagus narasi gambarnya sudah ditunjukkan di depan. Untung baik kalau dipuji, kalau dicelahi juga sama ibu gurunya, oh bagaimana kira-kira? Jadi dari 2 atau 3 kasus tadi, Bapak Ibu, kita bisa telaah anak-anak kita kebutuhan dasarnya sebenarnya apa. Sama seperti misalnya anak-anak murid di kelas, dia suka datang ke temannya, sebentar maculek lagi di sini, sebentar lagi di sana maculek, sebentar lagi di situ, dia mau apa kira-kira? Perhatian, cari perhatian. Maka solusinya adalah dipuji, selalu dipuji. Biasa tuh dipuji, biasa tuh sering apa ke sesuatu. Jadi, ada juga anak-anak yang tidak hobi menulis. Dia sukanya misalnya selalu di luar. Sama seperti mungkin kita sama rasakan satu siswa siapa kemarin ketuanya? Gilang. Ya. Kalau di dalam kelas mungkin itu hilang nih, ya kan? Tapi kalau pekerjaan atau kegiatan di luar, nomor 1. Dia suka yang bebas, kebebasan, ada powernya. Dia termasuk juga anak, berarti dari gaya belajarnya dia juga kinestetik. Itu kebutuhan dasar semua. Kalau Mifta memang mungkin bukan sesuatu yang rata-rata biasa tidak dapat. Dia memang butuh perlakuan khusus. Mungkin juga guru yang bisa tangani dia juga sudah dapat pendidikan khusus. Karena terus terang saat dulu dia masuk di perpustakaan sebagai warga perpustakaan beberapa bulan, saya sempat rasakan ini memang anak-anak butuh sesuatu untuk pikirannya ya, obat memang ada yang kurang, butuh dia di situ. Karena baru saja diajarkan ABCD-nya sampai Z tak hafal, ditinggalkan 5 menit, nah lupa lagi. Kalau untuk anak rata-rata atau anak normal yang biasa kita dapat itu kayaknya tidak bakal terjadi untuk anak yang biasa kita dapat. Jadi selanjutnya dari tadi kebutuhan dasar manusia ada 5, bertahan hidup, penguasaan, kekuasaan, kesenangan, dan rasa sayang dan rasa diterima. Ada juga 5 posisi kontrol yang bisa ibu bapak ambil atau posisikan diri saat menghadapi kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah. Ada lagi kasusnya. Mario katanya dan Andi, siswa SMP 12 IDE, alhamdulillah tidak ada Mario dan Andi di sini. Hari ini dipanggil oleh wali kelasnya Pak Budi. Ini dikarenakan adanya aduan dari guru piket bahwa Mario dan Andi terlibat masalah. Mario dan Andi saat di kantin bermain saling lempar makanan dan mengenai ibu anti yang sedang lewat. Pertanyaannya, jika bapak ibu, sebelum ini pertanyaan pertama aku tanya dulu, kalau kita ibu anti apa kita lakukan? Langsung kayaknya dapat tendangan ya. Tidak ditanya, dipanggil baik-baik. Maka itu, jika misalnya anak walinya Gus Lasri ada begini, nah kena ibu anti saat lewat dan lempar-lempar atau anak walinya Ibu Nurlina, kira-kira apa yang bisa atau
yang akan ibu katakan atau lakukan pertama kali? Ada bisa yang menanggapi? Selesai? Kalau kita Kalau saya menjadi wali kelas Mario dan siapa tadi, saya panggil kedua anak ini dan bertanya kenapa bisa melempar gurunya dan mendengarkan penjelasan dari mereka dulu. Baru kemudian memberikan hukuman pasti pada saya. Terima kasih. Oke, ada tanggapan lagi, Bapak Ibu? Walaupun bukan wali kelas, kata deh. Guru menghadap sama korban, Wanti untuk minta maaf. Minta maafnya terserah Ibu Wanti bagaimana caranya, apakah dalam bentuk hanya lisan atau tulisan. Dan setelah itu saya akan konfirmasi ke Bu Wanti apa betul. Saya melihat apa yang tadi tanggung jawabnya yang sudah dia perbuat. Terima kasih. Ya, terima kasih tanggapan. Ya, terima kasih tanggapannya Ibu Sulastri dan Pak Humaydi. Tadi yang seperti yang dibahas juga sama Bu Syamsia, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau menurut tadi yang dikatakan sama Pak Humaydi meminta maaf kepada Ibu Anti, itu hukuman, konsekuensi, atau apa? Jadi otomatis itu adalah konsekuensinya, bahwa apa yang dia lakukan yang pertama kali memang harus adalah meminta maaf dulu kepada Ibu Anti. Kemudian selanjutnya Ibu Anti boleh melakukan apa tindakan selanjutnya. Kira-kira kembali lagi, kalau itu yang dilakukan oleh kelasnya, saya tanya Ibu, kalau kita jadi Bu Anti datang itu anak-anak minta maaf, apa lagi yang kita lakukan? Sebagai Ibu Anti kalau sudah datang Mario dan Adi meminta maaf, merasa menyesal, karena kalau dilihat dari situasinya juga sebenarnya dia sengaja atau tidak? Tidak. Mereka sengaja atau tidak? Tidak kan? Jadi kira-kira menurut kalau kita sebagai Ibu Anti, apa yang kita lakukan lagi kalau sudah anak-anak itu datang? Pak Budi tadi. Ya, Pak Budi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, misalnya saya sebagai Ibu Anti, anak itu sudah menghadap kepada saya dan sudah minta maaf kepada guru yang terkena tadi. Ibu Anti kita, Ibu Anti. Sudah saya mengobat, dia minta maaf kepada saya. Saya akan memaafkan, tetapi saya akan memberikan sedikit peringatan supaya beliau pada saat bermain jangan lagi bermain di kantin. Iya, karena banyak hal yang bisa dia rusak. Apalagi kantin itu bukan tempat untuk bermain. Jadi saya akan memperingati saja, berikan peringatan supaya dia tidak mengulangi lagi apa yang dia lakukan. Ya. Terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Lina. Kalau tadi yang dilakukan sama Ibu Sulastri, dia akan segera memberikan hukuman. Kalau yang dilakukan Pak Humaydi adalah konsekuensi, yang dilakukan oleh Bu Lina adalah restitusi. Dia menanyakan konsekuensinya tadi kelakuannya adalah harus meminta maaf. Kemudian selanjutnya sikap tanggung jawab apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki supaya tidak terjadi lagi. Yaitu tadi tidak bermain lagi di kantin karena bukan memang tempat untuk bermain. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu. Hari ini tuh kita bisa minta ke anak itu bentuk tanggung jawabnya ke depan supaya efeknya bisa jangka panjang. Ya, ini ada video tentang teori kontrol, tentang posisi-posisi. Coba di periksa dulu. Oh, boleh. Jadi ini ada 5 posisi
positif yang kita bisa ambil posisi penghukum dan sebagainya bisa dinikmati. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat. Keliling lapangan basket. Jadi itu tadi posisi penghukum, kita sebagai posisi penghukum. Kalau ini pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Tapi ini langsung Iya, ke Tuhan, saya. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sama kayak ibu tidak bisa Itu membuat rasa bersalah, membuat anak menjadi merasa bersalah karena sudah membuat ibu guru menjadi dapat masalah yang Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Bisa jantungan. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Ini skip penjelasannya Bu Di, jadi langsung saja. Nanti kita yang telah Naren, posisi tengah. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya ngomongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bukan terlambat Bikin bangun saya ini, kita perbaiki tapi larinya yang harus Bisa kan? dikejar. Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sebagai posisi pemantau saja atau monitor yang tidak lakukan apa-apa. Posisi Naren, 5 posisi keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya?
Baik, Bu. Terakhir posisi manajer. Ternyata di sekolah juga ada posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah dilihat ada 5 posisi kontrol kita sebagai Bapak dan Ibu guru di sekolah untuk setiap masalah yang ada. Kalau menurut Bapak dan Ibu, dari 5 posisi di atas, yang mana posisi yang biasa kita ambil? Pernah semua? Yang paling sering? Kalau saya sendiri mungkin selama ini saya selalu merasa pembuat rasa bersalah kayaknya teman-teman. Saya sering seperti itu. Saya selalu bilang bagaimana ini kelanjutannya, kira-kira orang tua kamu senang tidak kalau begini kelakuan di sekolah. Itu kan membuat efek rasa bersalah ke anak-anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol tadi, yang mana efeknya bisa jangka panjang? Yang manajer ya, karena seperti yang dilakukan tadi sama Ibu Anti atau Ibu Nurlina sebagai Ibu Anti, dia mengakomodir siswa yang memiliki masalah untuk bisa mempertanggungjawabkan, kemudian menyelesaikan dan memastikan tidak terulang lagi di masa depannya, di yang ke depan. Jadi seperti itu untuk carry control kita diminta sebenarnya untuk menjadi posisi manajer, walaupun menurut saya tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan seperti itu. Ada juga walaupun pada akhirnya bisa mungkin dulu dihukum atau dibuat rasa bersalah atau diteman atau di monitor kemarin tadi yang memantau, baru kemudian ada manajer di belakang yang selesai saat semuanya sudah dipahami oleh siswa. Karena biasanya kalau masalah baru saja terjadi itu tidak bisa langsung dimasuki yang seperti ini. Kalau menurut saya, bagaimana ada yang bisa mungkin pernah menceritakan ada kasus yang dialami kemudian apa yang dilakukan? Mungkin ada yang pernah anak-anak bagaimana di kelas kemudian apa yang dilakukan? Kalau menurut saya sepertinya ini semua memang hanya bisa dilakukan di kelas tinggi untuk anak-anak yang sudah paham tentang bagaimana mengolah pikirannya. Karena kemarin ada teman CGP saya yang pusing bagaimana melakukan ini untuk anak TK. Kalau anak TK
bertengkar sampai itu Amar Wahyu menangis. Bertengkar gimana ya? Usia guru di kelas, sementara saya sedang periksa tugasnya temannya di depan. Saya tanya kenapa sampai bertengkar, ternyata Mardani coret bajunya si Amar Wahyu. Menangis si Amar Wahyu, bagaimana caranya bisa hilang ini? Kenapa aku coret bajuku? Bilang Mardani, gampang itu, saya akan bersihkan, tapi bersihkan juga celanaku yang sudah mengkena tipex. Artinya sebelumnya itu Amar Wahyu mencoret tipex celananya si Amar, si Mardani. Kemudian Mardani membalas mencoret juga bajunya si Amar. Solusinya kemarin mereka masing-masing mau mencucikan baju dan celananya masing-masing. Tapi pada akhirnya saya bilang daripada repot mencuci baju kita masing-masing, bajunya kan mantan aku tukar, cuci baju kita masing-masing. Sambil tetap tidak mau bermaafan, tapi saya paksa bermaafan. Sampai pas besoknya pulang mereka sama-sama lagi main. Jadi sebenarnya untuk kalau masalah anak-anak cukup saya rasa dipantau, diberikan solusi, kemudian dikasih mereka waktu teman-teman karena sebentar lupa nih. Besok main sama-sama. Selama tidak terlalu besar efeknya. Ya. Ini kalau ini restitusi seperti yang dibilang tadi Pak Humaydi adalah sesuatu yang sangat bagus. Posisi restitusi atau tindakan yang dilakukan itu sama seperti dengan posisi manajer tadi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Intinya adalah bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri, menanyakan bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang diajarkan murid untuk selalu mencari solusi di setiap masalahnya. Ciri-ciri restitusi ada 9, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, perbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama seperti tadi yang dicontoh seperti itu. Kalau untuk menstabilkan identitas, guru berkata katanya tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu yang biasa kita lakukan, katanya harus dilakukan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bagaimana cara memperbaiki masalah ini supaya bisa kamu mendapatkan solusinya. Kalau divalidasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Intinya di sini di menanyakan keyakinan, kita mencari tahu apa alasan dia melakukan. Kalau divalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Kamu sebenarnya kalau kamu apa yang ingin orang lain perlakukan ke kamu, itu juga yang harus kamu perlakukan ke orang lain. Intinya seperti itu. Maaf agak dipercepat jam 11 hari Jumat ya. Ini adalah intervensi 30 detik yang bisa kita lakukan ke siswa. Tak bisa ditanya-tanya ke siswa, apakah kamu ingin berbuat lebih baik, apakah wajar membuat kesalahan. Sepertinya ini adalah bisa dilakukan kalau kesalahan-kesalahan awal, tapi kalau sudah sering dilakukan, lain lagi ceritanya. Ini sama segitiga restitusinya yang tadi kita usahakan. Di bagian refleksi pertanyaan pertama Bapak Ibu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi ini? Kayaknya agak dari balap di materi, tapi saya mau tanyakan kira-kira
apa yang Bapak Ibu dapatkan dari beberapa materi yang tadi yang kita bahas yang paling berkesan. Kemudian perasaan apa yang muncul, kemudian peran AMOM seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, kemudian saya akan menjadi AMOM yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Kalau menurut Bapak Ibu mungkin apa saja yang paling berkesan tadi dari 60 menit kita bersama, kemudian kira-kira ke depannya apa yang bisa dilakukan setelah mengetahui modul yang baru saja kita kerjakan sama-sama. Bahas sini. Ada Bapak Ibu? Untuk tadi kita sudah pelajari tentang keyakinan kelas, tentang restitusi, tentang kebutuhan dasar. Ternyata murid-murid kita punya 5 kebutuhan, yang mana yang 4 itu bisa kita sebagai guru penuhi di sekolah. Dari rasa senangnya, rasa kebebasan atau penguasaannya, kemudian juga rasa sayang dan rasa diterimanya bisa kita penuhi di sekolah. Kemudian untuk posisi kontrol yang tadi yang ada 5, ternyata kalau selama ini saya di posisi ini, kemudian ternyata yang paling bagus adalah posisi ini. Mungkin nanti bisa diterapkan ke depan. Oke? Kesempatan ini kalau yang saya tangkap ya yang paling berkesan bagi saya, baik dari Ibu Nur Husamsia SPD maupun Ibu Hikmah Saraswati. Pertama, saya semakin sadar bahwa ternyata tugas seorang guru itu bukan semata untuk membelajarkan anak-anak supaya dia tidak tahu menjadi tahu, tapi lebih dari itu adalah tugas kita itu adalah mendidik. Yang kedua, meskipun tadi apa yang dipaparkan oleh kedua CGP ini bahwa masih dalam bentuk istilahnya kebanyakan konsep-konsep atau teori, saya di samping punya saran sebenarnya, sekiranya apa contoh-contoh kasus yang ditampilkan tadi itu, saya punya keinginan itu sepertinya sebagus mungkin sebenarnya kalau yang kita memang hadapi di tempat kerja kita di sini di sekolah ini. Contoh-contoh kasusnya seperti kasus peserta didik yang terlambat, peserta didik yang melanggar keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu saya ada demikian. Terima kasih. Masih ada dari Bapak Ibu yang lain? Oke. Terima kasih Pak Humedi, sarannya sangat bagus. Memang dari Bapak Ibu yang lain? Oke. Terima kasih Pak Humedi, sarannya sangat bagus. Memang saat ini kami hanya diminta untuk memberikan materi yang menurut saya memang sangat padat. Harusnya satu per satu kayaknya memang harus momennya. Cuman memang kami diminta untuk melakukan 6 materi ini sekaligus. Alhamdulillahnya kami berdua, jadi saya Popon Bucia tidak terlalu luar biasa untuk progresnya. Kemudian untuk contoh kasusnya, sebenarnya memang harus lebih baik yang dekat dengan kita. Pengalaman atau permasalahan yang kita alami memang harus sebaiknya lebih dekat dengan kita. Seandainya masih ada waktu, sebenarnya seperti itu. Nanti kita membuat diskusi sama-sama untuk ada kasus, kemudian bagaimana kalau posisi kontrol ini kita pakai, kemudian kira-kira kebutuhan dasar hidupnya yang mana, itu seharusnya tapi berhubung waktu memang tidak ini, dan kami masih sangat-sangat masih belajar. Betulnya ini teori baru pekan kemarin kami dapat, kemudian harus sudah ada aksi nyata seperti ini. Jadi sebenarnya masih sangat awam dan masih kami mau perbaiki dan lebih lagi. Dan terima kasih atas sarannya. Insya Allah nanti ke depannya semoga ini bisa kita bawa ke ada
masalah yang solusi yang bagaimana yang harusnya kita dapat, kemudian ini anak kira-kira butuh apa. Mungkin bisa juga dipetakan siswanya, kalau tidak bisa semua yang diajar, karena mungkin ada bapak ibu guru yang 4-5 kelas yang diajar, mungkin dipetakan saja mungkin anomalinya, atau 1 kelas saja dari semua sekian banyak yang di ini, atau anak-anak yang bermasalah saja. Kira-kira ini dia butuh apa sampai seperti ini. Kemarin mungkin bapak ibu kenal ada Akbar, siapa nih yang setuju aku? Muhammad Akbar atau Akbar Ramadan? Yang setuju aku? Yang selalu ada di belakang. Saya kira ini anak tidak percaya diri atau tidak mampu atau bagaimana, sampai kayak kalau mengerjakan tugas dia selalu contoh punya temannya dan jarang sekali bicara. Tapi kalau di luar saya lihat dia gaul bagus sih. Ya, yang tinggi, yang putih, yang bule biasa dipanggilkan nih. Nah, setelah saya lihat, saya cari-cari tahu ini tentang ini sebenarnya anaknya bagaimana ya, kepercayaan dirinya kurang atau bagaimana. Ternyata tidak. Menurut saya, dari saya, dia kayaknya sudah dewasa pemikirannya. Tidak sesuai lagi di kelasnya kayaknya. Dengan teman-temannya di 7A yang masih mau main-main, masih ini. Kalau menurut saya, kemudian juga dari gaya belajarnya yang sekedar mencatat, mencatat, sepertinya dia butuh yang ada aksi, ada kinestetik kayaknya dia. Iya, menurut saya yang saya lihat dari anak tersebut sama seperti Amar Wahyu dan Mardani, yang dia butuh kayaknya kebutuhan dasarnya itu kasih sayang, perhatian. Dia juga mau kasih lihat powernya. Kalau menurut saya dari materi yang saya dapat. Oke, ada quote lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau beri saran lagi untuk kami. Ada quote di atas, ketika seorang benar-benar siap dengan sesuatu itu akan datang. Sama seperti yang kita sama-sama percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang memang kita sudah siap terima, baik itu rezeki, jodoh, cobaan, dan lain-lain. Jadi menurut saya untuk bisa disambung dengan apa yang kita lakukan hari ini, bahwa semoga ini memang sudah datang tepat untuk kita semua, supaya kita bisa menjadi seperti yang diucapkan sama Pak Humaydi tadi, sebagai seorang pendidik yang tidak hanya sebagai pengajar yang tadinya untuk siswanya tidak tahu menjadi tahu, tapi juga sebagai pendidik yang bisa mengembangkan karakter atau disiplin atau budaya positifnya yang bisa dia bawa sampai ke depannya. Itu. Jadi mohon izin saya tutup. Nanti sebentar akan ditutup lagi kembali Ibu Syamsia 5 menit mungkin. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu kembali atas waktunya, atas perhatiannya. Kami sangat berterima kasih. Kami sangat bersyukur bisa ada di SMP 22 yang sangat mensupport kami yang masih sangat belajar di sini di Guru Penggerak. Betul-betul semua yang ada di Guru Penggerak kayaknya baru semua saya dapat. Jadi mohon izin atas minta maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.